tentang rute perjalanan kita semuanya. Sebelum kita di alam dunia, dulu kita berada di alam ruh, kemudian di alam kandungan di rahim ibu kita masing-masing, kemudian kita dilahirkan ke dunia ini yang kita sekarang berada di dalamnya, yang waktunya sangat-sangat terbatas, tidak lama. Kita tidak tahu sampai berapa umur yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, tapi intinya tidak lama. Satu saat kita akan meninggal dunia, sebagaimana sebagian saudara kita saat ini tidak bisa bangun tidur untuk selamanya karena meninggal. Maka pada saat itu kita masuk ke alam barzakh. Barzakh artinya pemisah. Pemisah dan menjadi pintu gerbang menuju alam akhirat. Jadi pada saat itu kita berada di alam barzakh yang waktunya sangat panjang ya. Mengalami fase ya pada saat kita di alam barzakh, ketika ruh seseorang terpisah dari jasadnya, maka ruh ini dibawa dulu ke langit. Kalau orang yang soleh, orang mukmin yang baik, maka rohnya berbau harum dan dikenal oleh malaikat penjaga langit sana. Oh, siapa ruh yang meninggal? Oh, si fulan fulana, rajin ibadah, ruhnya baunya harum. Mereka bersuka cita menerima kehadiran roh ini. Kemudian roh ini dikembalikan ya kepada jasad. Tapi beda ketika kembalinya ruh ke jasad yang ada di kuburan ini, berbeda dengan kembalinya bersatunya ruh pada saat kita masih hidup. Nanti bisa panjenengan buka surah Az-Zumar ayat 42, ada kemiripan antara orang yang mati dengan sesungguhnya dengan yang tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan orang pada saat mati yang sesungguhnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum meninggal itu dalam tidurnya. Dan seterusnya nanti bisa dibuka ya untuk tadabbur kita semuanya. Adapun orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang munafik, rohnya ini ketika diangkat ke langit baunya busuk, dikenal oleh penduduk langit dia adalah orang yang tidak baik, maka malaikat enggan menerima kehadiran roh ini dan langsung dilemparkan ya, dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Ya, itulah alam barzakh yang merupakan alam yang sangat menakutkan ya. Utsman bin Affan ketika diceritakan tentang masalah surga neraka itu biasa, tapi ketika diceritakan tentang alam kubur menangis jenggotnya sampai basah. Ketika ditanya ada apa wahai Utsman bin Affan, beliau mengatakan saya tidak yakin ya selamat dari apa yang ada di alam barzakh ini, di kuburan ya. Jadi setelah ruh kembali ke jasad itu ada fitnatul qabr, pertanyaan untuk kita masing-masing. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Pertanyaan ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang beriman, yang soleh lancar menjawabnya, walaupun kita di dunia nggak bisa bahasa Arab, lancar menjawabnya. Tetapi orang yang kafir, orang yang munafik tidak bisa menjawabnya. Itu fitnatul qabr. Semua orang ditanya tidak lepas dari pertanyaan yang ada di kuburan, kecuali 2 golongan. Yang pertama yaitu para nabi, yang kedua para syuhada. Orang-orang yang mati syahid itu bebas dari fitnatul qabr, dari pertanyaan yang ada di kuburan. Fitnah artinya ujian ya.
Kemudian setelah itu ada dhaqtatul qabr, himpitan yang ada di kuburan. Semua yang ada di kuburan itu kena himpitan semuanya, kecuali satu golongan, yaitu para nabi tidak kena himpitan dalam kubur. Dalam hadis dikatakan, semua kalian mendapatkan himpitan, dan seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, itulah Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabi Ansar yang luar biasa, yang gugur ya setelah perang Khandaq, luar biasa, tapi terkena juga. Kemudian Nabi membacakan Al-Quran ya. Jadi semua itu, orang yang kafir dan munafik kena himpitan kubur ini keras sampai meremukkan tulang belulangnya, kesakitan. Sedangkan orang mukmin yang soleh dihimpit dalam kubur dengan himpitan yang lunak, seperti dipeluk. Semuanya tetap merasakan, karena ini akan bisa meringankan hisab semuanya. Ya, kecuali Nabi tadi ya, kecuali para Nabi yang tidak mendapatkan himpitan kubur. Kemudian setelah itu ada nikmat atau siksa kubur. Masing-masing orang ditemani oleh amal-amalnya di dunia. Orang yang rajin baca Quran, maka Quran menjelma menjadi pendamping yang sangat menyenangkan di alam kuburan, menjadi pelayan setia terus ya, sampai kapanpun ya, nikmat atau siksa kubur ini. Orang kafir munafik mendapatkan siksa terus menerus, sedangkan orang mukmin yang fasik mendapatkan siksa kubur ini sesekali terus, sampai ya alam barzakh, sampai mendapatkan siksa atau nikmat kubur ini waktunya panjang sekali, jauh panjang sekali. Salah satu ilustrasi misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau meninggal usia 204 Hijriah, sekarang kita di 1447 Hijriah. Artinya beliau sudah berada di alam kubur ini selama 1243 tahun, panjang sekali ya, apalagi kalau generasi tabi'in atau sahabat dan sebelumnya ya, semakin lama. Jadi alam barzakh, alam kubur ini alam yang sangat panjang. Kemudian pembahasan kita nanti di sini ya, di tiupan sangkakala. Kemudian saat itu semua orang dibangkitkan pada hari kebangkitan, kemudian dikumpulkan semua pada hari mahsyar, kemudian mendapatkan pembagian buku catatan. Ada ashabul yamin yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan, tangan kanan, menerima catatan kebaikan. Ada ashabul shimal menerima catatan dari tangan kiri dengan tidak mau melihat karena malu ya, dengan punggungnya. Kemudian ada hisab, ada penimbangan amal. Kemudian ada sirat. Sirat itu jembatan. Orang-orang kafir itu langsung masuk neraka, digiring ya, tidak melewati sirat. Adapun orang-orang mukmin maka masih melewati sirat dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang secepat cahaya, secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, tersiok-siok. Kemudian sampailah ke kontorah. Kontorah ini adalah ya semacam tempat transit sebelum nanti masuk ke surga. Di kontorah ini orang-orang saling dikisos. Jadi dikisos artinya ketika dia pada saat di dunia pernah mendolimi kepada orang lain, itu ada kisosnya, ada pembalasannya. Nah, pembalasan di sini ya pembalasan sesuai dengan pada saat di dunia. Jadi dia pernah melakukan kezaliman ini itu ya, itu ada kisosnya. Jadi kalau hisab sudah selesai, jadi orang-orang yang masuk ke kontora ini dia insya Allah sudah jadi seleksi screening terakhir ya sebelum dia masuk ke surga. Jadi ketika dia masuk surga itu sudah tidak ada beban apapun, sudah bebas dari kehidupan atau dari hak-hak yang adami ya, hukuk adami sudah beres ya.
kemudian kalau sudah bersih sama sekali maka masuk ke surga. Adapun orang-orang yang muslim tetapi fasik, masih berat dosa besarnya tadi, masuk ke neraka dulu, kemudian baru kemudian diseleksi, dibersihkan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan, dan dipindahkan ke surga. Inilah sedikit refleksi untuk kita semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kehidupan dunia itu masih sangat sebentar sekali dibandingkan dengan kehidupan yang kita lalui yang panjangnya luar biasa nanti di akhirat ya. Maka kalaupun kita sekarang mendapatkan kenikmatan ataupun fasilitas dunia yang sangat banyak, jangan lupa bersyukur, itu hanya sementara saja. Kalaupun kita mendapatkan kemiskinan ataupun kefakiran ataupun kesengsaraan di dunia, sabar ya, sabar sebentar saja. Insya Allah tidak lama lagi ya, semua kita juga akan meninggal dunia. Jadi semuanya adalah